Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan belajar tema 8 subtema 2, Aku Anak Mandiri. Marilah kita awali pertemuan kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak bisa membuka buku pena kalian di halaman 124. Kita mulai dari muatan PPKN. Lambang sila pertama Pancasila. Anak-anak sudah tahu ya bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan gambar atau dengan lambang bintang, seperti yang ada di sebelah kanan. Bintang bersudut 5 terletak di tengah perisai. Sudutnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Makna dari sila pertama yaitu bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan nilai luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak percaya, karena kita beragama Islam berarti kita percaya dengan Allah. Kita lanjutkan. Sekarang lambang sila kedua dan sila ketiga. Sila kedua itu dilambangkan dengan gambar rantai. Sila kedua bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai terdiri atas mata rantai bulat yang berjumlah 9 dan rantai persegi yang berjumlah 8. Jadi rantainya yang bulat yang seperti ini, kemudian yang persegi bentuknya yang seperti ini, yang kotak-kotak. Mata rantai bulat dan persegi saling berkait dan tidak terputus. Jadi rantainya ini nyambung terus. Melambangkan apa? Generasi penerus yang turun-temurun. Makna dari sila kedua Pancasila yaitu setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, saling menghargai dan saling membantu satu sama lain, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Saling menolong dan saling menghormati merupakan nilai luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak ketika tolong menolong atau membantu temanmu, kamu tidak boleh pilih-pilih. Aku maunya bantu yang perempuan, aku maunya bantu yang laki-laki, tidak boleh seperti itu. Kita harus saling membantu supaya kuat seperti rantai. Kemudian untuk sila ketiga itu dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Makna dari sila persatuan itu bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan adanya keberagaman yang ada di Indonesia, maka kita perlu bersikap toleran, tolong menolong, menghormati, menghargai, sehingga nilai luhur harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kita harus selalu rukun dengan tetangga kita, saudara kita, teman kita. Kita lanjutkan sila keempat dan sila kelima. Sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Makna dari sila keempat yaitu penyelesaian masalah bersama dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi ciri bangsa Indonesia itu kalau ada masalah itu selalu dibicarakan atau diselesaikan dengan cara musyawarah. Kita harus saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Karena keputusan yang nanti kita ambil
di dalam musyawarah itu harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi untuk sila keempat. Sekarang sila kelima. Sila kelima itu dilambangkan dengan gambar padi dan kapas seperti ini ya. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kok dipilih tumbuhan padi dan kapas? Karena tumbuhan padi dan kapas itu melambangkan makanan atau pangan, dan kapas itu melambangkan pakaian atau sandang. Jadi ulangi ya, padi itu melambangkan makanan atau pangan, pakaian itu melambangkan pakaian dari gambar kapas tadi melambangkan pakaian atau sandang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi supaya bangsa Indonesia atau negara Indonesia itu menjadi makmur dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Jadi adilnya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini sudah jelas ya. Itu tadi penjelasan tentang lambang sila kelima, dari sila pertama sampai sila kelima Pancasila. Kemudian kita lanjutkan muatan matematika, mengidentifikasi sifat bangun datar persegi. Kalian lihat gambar persegi yang tertera di layar. Di sini ada persegi A, B, C, D. Di sini ada tanda petik 2. Ini namanya apa, Us? Ini artinya tanda pertolongan. Kalau ada tanda seperti ini, berarti ukuran sisinya bagaimana? Ukuran semua sisinya sama. Jadi diperoleh sifat-sifat persegi. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Sisi itu yang mana? Oh, sisi itu yang ini loh. Garisnya ini loh ya. Jadi sisi AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Jadi ukurannya sama. Yang pertama sifatnya tadi ya, keempat sisinya sama panjang. Kemudian yang kedua, keempat sudutnya sama besar. Sudutnya sama-sama siku-siku di sini ya. Ada tanda kotak. Nah, ini siku-siku. Siku-sikunya ada 4. Menyerupai seperti apa kemarin? Seperti huruf L. L-nya ini ya, L dibolak-balik seperti huruf L. Ada 4 sudut siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Jadi itu tadi sifat persegi, keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Kita lanjut. Sekarang sifat-sifat persegi panjang. Kalian lihat persegi panjang. Di layar ada persegi panjang A, B, C, D. Ya, sifat yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sisinya ada 2 pasang yang sejajar dan sama panjang. Yang pertama mana? AB itu sama dengan DC. Jadi ukurannya AB itu sama dengan DC. Jadi atas sama bawah itu ukurannya sama. Kemudian AD itu sama dengan BC. Ukurannya yang sebelah kiri sama dengan ukuran yang di sebelah kanan. Kemudian sifat yang kedua, keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Jadi sama dengan persegi tadi, sudutnya siku-siku semua. Membentuk huruf L di sini ya sudutnya. Berarti sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Nanti anak-anak bisa lihat mungkin di sekitar rumah kalian atau di sekitar sekolahan, mungkin kalian menemukan bangun-bangun yang menyerupai persegi atau persegi panjang. Misalnya seperti permukaan meja. Kemudian ada lagi, ada bendera itu ya, bendera semafor. Itu kan juga berbentuk persegi, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan muatan bahasa Indonesia. Lambang TKU Pramuka Siaga. Apa itu TKU? Siapa masih ingat TKU apa?
TKU itu tanda kecakapan umum. Jadi pada pramuka siaga itu lambang TKU berbentuk jajar genjang. Ini jajar genjang ya. Dan warna dasarnya hijau. Jadi yang hitam-hitam ini sebenarnya warnanya hijau. Karena di sini gambarnya tidak berwarna ya. Jadi ini warnanya hitam. Dan berisi gambar bunga kelapa berwarna putih. Ini bunga kelapanya ya, berwarna putih. Kalian perhatikan, tanda kecakapan umum itu ada 3. Yang pertama, siaga mula, TKU siaga mula. Gambarnya seperti ini, ada 1 saja. Kemudian yang kedua, TKU siaga bantu, ada 2. Yang ketiga, TKU siaga tata, ada 3. Sudah jelas ya gambarnya? Kalian bisa lihat di buku pena kalian halaman 124. Di situ ada gambar-gambarnya. Kita lanjutkan. TKK wajib pramuka siaga. Kalau tadi TKU, sekarang TKK. Tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus itu nanti ada 10. Ingat-ingat ya, tanda kecakapan khusus ada 10. Jadi seorang anggota pramuka itu harus menyelesaikan SKK, syarat kecakapan khusus. Gambarnya apa saja nanti? Atau 10 kecakapan khususnya itu apa saja? Yang pertama ada P3K atau disingkat PPPK. Singkatannya apa? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi P3K itu dalam TKK itu gambarnya seperti yang ada di buku penamu halaman 130, huruf D seperti ini. Ini namanya P3K. Kemudian yang kedua, pengaturan ruang. Di gambar di sini tidak ada ya. Yang ketiga, pengamat. Kemudian juru masak. Juru masak ada di gambar C. Sudah jelas? Kemudian berkemah, penabung, penjahit. Penjahit ada di A. Kemudian juru kebun, kemudian pengaman kampung. Pengaman kampung ada di E, seperti gambar kentongan. Kemudian gerak jalan ada di B. Saya ulangi ya, yang A tadi namanya apa? Penjahit. Yang B gerak jalan. C juru masak. D P3K atau PPPK. Kemudian yang E, ini namanya apa tadi yang E? Pengaman kampung. Sudah jelas ya anak-anak? Sampai di sini pertemuan kita untuk tema 8 subtema 2. Cerita ingatkan, jaga sholat 5 waktu, tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Kurang lebihnya cerita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.